Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
anugerahmu menikmati kasih anugerahmu menikmati kasih anugerahmu. Biar dimanapun kami berada ya Tuhan, hadirat-Mu boleh memenuhi hati kami, hadirat-Mu boleh menjamah setiap kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan aku. Hadirat-Mu Tuhan, oh, memenuhi aku. Kau menjamah hatiku, Kau memuaskanku. Haleluya, oh, kami buka hatiku. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang dahsyat, hari yang hebat. Engkau luar biasa menjadikan kami luar biasa. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami punya damai karena Yesus. Dan kami menatap masa depan kami penuh pengharapan karena kami tahu kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada di dalam kuasa kebangkitan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama. Yesus Kristus, nama yang begitu indah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang jemaat GSKI, Betani, Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang di Surabaya dan sekitarnya. Selamat hari Minggu, tanggal 9 Agustus ini. Di bulan Agustus ini khususnya adalah bulan yang sangat-sangat spesial bagi saya karena baru beberapa hari lalu kami merayakan ulang tahun daripada istri saya yang ke-50. Wow, 50 ya. Sederhana, tapi saya mengucap syukur karena penyertaan Tuhan atau hadirat Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Itu yang membawa sukacita, itu yang membawa damai bagi kita. Siapapun yang sedang atau ulang tahun di bulan ini, selamat. Dan saya percaya makin ditambahkan usianya, makin berhikmat di dalam Tuhan. Pada hari ini saya akan kembali meneruskan apa yang saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang prinsip-prinsip kerajaan surga. Saya sudah mendapatkan banyak sekali masukan-masukan ya. Ada yang komen-komen dan banyak sekali yang memberitahu bahwa hidupnya dimerdekakan. Hidupnya dimerdekakan, paradigmanya diubah, hidupnya dimerdekakan. Mereka menatap hari esok dengan tidak takut lagi, tidak khawatir karena tahu siapa mereka, siapa posisi mereka di dalam Tuhan, ya. Siapa posisi mereka di dalam kerajaan surga. Di dalam sebuah ideologi, ya, di dalam sebuah kepemerintahan misalnya. Seringkali ideologi yang kita anut, ya, mungkin di Indonesia atau di negara-negara yang lain. Ideologi-ideologi itu berasal dari orang-orang yang mungkin saat ini sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Tapi ideologi tidak bisa dibunuh. Ideologi terus berlangsung, terus berjalan. Contoh seperti demokrasi, sistem demokrasi, ya, dari kata demokrata, itu adalah ideologi yang diciptakan
ribuan tahun yang lalu, dan pencetusnya sudah tidak ada. Tapi ideologinya masih berlangsung sampai saat ini, dan kita ada di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Ya. Nah, ketika saya membagikan sistem kerajaan dan terus saya mendengungkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ayo cari kebenaran-kebenaran dalam kerajaan surga. Ya. Seringkali itu asing bagi kita. Seringkali itu aneh bagi kita. Kenapa Yesus datang di kepemerintahan Romawi pada saat itu? Yang sedang menjajah atau menduduki atau sedang mengkolonisasi Israel pada saat itu. Bangsa Yahudi khususnya. Karena dia mau memberitahu kepada mereka juga bahwa kepemerintahan yang benar, kerajaan surga yang menganut kolonisasi juga, itu hadir pada saat itu. Makanya ada mission statement, ada statement-statement daripada Yesus itu yang betul-betul aneh kedengarannya. Kita sudah bahas di khotbah-khotbah saya yang lalu. Dia pernah mengatakan greater than the temple, lebih besar daripada bait Allah yang saat itu sedang menjulang tinggi dan begitu besar bangunannya. Ternyata yang dia maksudkan adalah bait Allah di dalam ini, dalam hidup ini. Greater than the temple. Gereja itu adalah kita semuanya. Kemudian dia bahas lagi hal-hal yang lain. Dia mulai membahas bahwa ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Sistem-sistem hukum Taurat, sistem-sistem agamawi pada saat itu dimentahkan sama dia. Mission statement-nya, hal-hal yang dia mulai lakukan, banyak sekali yang membingungkan orang pada saat itu. Dan kemudian dia banyak sekali menentang orang-orang yang justru dalam tanda kutip agamawi pada saat itu. Bapak Ibu, saya mau memberitahu ini kepada kita semuanya pada hari ini, supaya kita merdeka. Saya percaya di ujung daripada khotbah ini, kita makin mengerti, makin tajam lagi tentang apa sih yang Yesus mau bawa dalam hidup kita masing-masing. Ya. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat, mengatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Ya, di dalam dia ada kehidupan. Ya, Yesus kemudian menjelma menjadi manusia. Ya, kemudian menjadi manusia, firman jadi manusia. Ideologi itu jadi manusia. Dan manusia ini yang mengabarkan yang kemudian melakukan prinsip kolonisasi pertama kali di muka bumi ini. Di dalam sistem kerajaan surga kita sudah belajar berkali-kali, kerajaan itu selalu mau ekspansi. Salah satu nilai kehebatan daripada kerajaan adalah ekspansi. Nah, kita mengenal kata yang namanya kolonisasi. Kolonisasi artinya menularkan budaya kerajaan pusat dimanapun tentara atau warga atau siapapun yang dikirim. Kalau di dalam dunia ini. Nah, di dalam kerajaan surga, kita sebagai warga kerajaan surga dikirim ke muka bumi untuk mengkolonisasi. Menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kita berada. Bagaimana kita tahu kita berhasil menularkan budaya kerajaan surga? Lihat sekeliling kita. Apakah mulai terjangkit dengan budaya-budaya kerajaan surga? Apakah orang-orang yang tinggal dengan kita satu rumah merasa aman dan nyaman karena kita menularkan budaya kerajaan surga, atau mereka justru gak suka tinggal sama kita? Itu bisa dilihat dari buahnya, ya. Jadi saya percaya kalau kita makin mengerti, kita akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada siapapun di sekitar kita. Ignorance atau ketidaktahuan tentang hal ini. Ignorance itu dalam bahasa Hebrew-nya, kalau ditarik dalam bahasa Inggrisnya, darkness. Gelap. Banyak orang ketakutan karena ketidaktahuan tentang prinsip ini. Ya, makin kita mengerti, makin kita dimerdekakan. Yang lalu kita sudah membahas tentang akses. Ya, akses. Bagaimana anak yang terhilang itu melepaskan haknya daripada bapaknya, hak akses itu, dan kemudian memilih untuk menjadi kepemilikan. Dan akhirnya di dalam kepemilikan banyak sekali terjadi kekurangan, terjadi komplain, terjadi ketidakcukupan, dan lain sebagainya. Ya, ikuti lagi khotbah itu, supaya makin mengerti, makin tajam. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Firman jadi manusia. Nah,
Saya akan mulai dengan ini. Saya akan berikan dasar-dasarnya kepada Bapak Ibu supaya makin mengerti, makin tajam. Ya. Sebuah obat ketika diberikan kepada pasien, dari obat itu kita harusnya mengetahui bahwa pasien itu sakit apa. Obat itu menentukan sakit daripada pasiennya. Obat itu menentukan kebutuhan daripada pasien tersebut. Ya. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, coba kita baca bersama-sama. Ya, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan, haleluya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak lahir, Yesus yang lahir, yang dinubuatkan di kitab Yesaya ini, membawa sebuah lambang pemerintahan, the government. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan the government that has no end. Kepemerintahan yang tidak akan ada akhirnya. Semua kepemerintahan yang ada di muka bumi ini pasti nanti ada akhirnya. Dan seringkali bahkan beberapa ideologi sudah diubah menjadi ideologi yang lain lagi. Tapi yang saya katakan dari awal tadi, ideologi kerajaan yang dibawa oleh Yesus tidak pernah akan berkesudahan. Karena apa? Karena itu adalah dasar daripada kehidupan. Saya ulang, perhatikan kata-kata ini dan catat kata-kata ini. Ideologi daripada prinsip kerajaan adalah dasar daripada kehidupan. Miliaran orang sekarang berusaha mencari jalan pulang. Dan yang sebenarnya mereka cari adalah kekosongan yang sudah ada dalam kehidupan mereka, yaitu kekosongan untuk dipenuhi dengan sistem kerajaan surga. Injil kerajaan surga. Itu yang terhilang. Itu yang dicari. Dan banyak orang yang tidak tahu. Dan ironisnya seperti anak yang sulung. Dia mengatakan, kenapa Bapak engkau tidak pernah memberikan hal-hal yang kau berikan kepada adikku ketika dia pulang? Sampai bapaknya mengatakan, semua yang ada di sini milikmu juga. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan, walaupun sudah ikut Yesus bertahun-tahun, kita masih tidak mengerti juga tentang prinsip Injil daripada kerajaan surga. Dan akhirnya apa? Yang terjadi, kita pun hidup di dalam ketakutan. Ketika kita hidup di dalam ketakutan seperti itu, sama saja kita seperti orang-orang dunia. Kita katakan kita anak Tuhan, kita katakan kita beribadah, kita katakan kita punya label orang Kristen. Tapi buktinya, kita tidak mengerti tentang prinsip ini dan akhirnya terus ada kekosongan juga di dalam kehidupan ini. Banyak yang ketakutan, banyak yang sampai betul-betul stres. Harusnya itu tidak harus terjadi kalau kita mengerti tentang siapa saya, posisi saya di dalam Tuhan itu seperti apa. Ya, saya urutin dulu Bapak Ibu ya, dari awal ya. Mungkin ada beberapa pengulangan kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah-khotbah saya supaya makin tajam lagi ya. Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang sudah diberikan mandat amanat agung pertama di Kejadian 1 ayat 26 untuk menguasai bumi, untuk mengelola bumi. Ya, tadinya mereka menguasai bumi, dominion, king dominion, menguasai bumi, kehilangan, ya kan? Jatuh dalam dosa. Akhirnya apa? Bumi, dunia menguasai mereka, sistem dunia menguasai mereka. Makanya sampai hari ini banyak orang yang masih terikat sama tembakau. Gak bisa lepas dari rokok. Masih terjebak di dalam dosa alkohol. Ya. Buah-buahan menguasai hidupnya, dia nggak sadar. Itu semuanya adalah elemen-elemen yang ada di dalam dunia. Dikuasai lagi sama apa? Sama uang. Harusnya dia menguasai uang, tapi uang menguasai dia. Akhirnya yang dicari apa? Dikejar, uang dikejar. Kemudian apalagi yang menguasai dia? Pekerjaan menguasai dia. Saya pernah juga khotbahkan tentang itu.
Sampai-sampai terjadi apa ketika masuk hari Senin? Stres. Karena pekerjaan menguasai dia. Bos di kantor menguasai dia. Saya nggak katakan saudara berontak dan saudara melakukan yang seenaknya di kantor saudara, di pekerjaan saudara. Bukan. Tapi kalau paradigma kita mengerti bahwa saya kerja buat kerajaan surga, bebas kita, merdeka. Kita masuk di hari Senin atau masuk di pekerjaan kita tidak akan stres. Karena kita tahu Tuhan sedang menempatkan saya di tempat ini di dalam musim ini. Nanti di musim yang akan datang saya nggak tahu dibawa kemana sama Tuhan. Saya ikuti Tuhan terus. Karena saya bertanggung jawab untuk kerajaan surga. Kalaupun saya tidak diperlakukan dengan baik di tempat ini, nggak apa-apa. Saya kerja buat kerajaan surga kok. Nanti promosi datang daripada dia. Ya. Kemudian ada lagi apa? Dosa seks. Manusia menguasai hidup kita kalau kita ada di dalam dosa seks. Pornografi itu berarti manusia lain menguasai kita. Nah, ini semua yang sudah terjadi bertahun-tahun ketika manusia jatuh dalam dosa, ini dimentahkan oleh Yesus. Dimentahkan oleh Yesus. Karena ketika dia hadir secara fisik, ketika firman menjelma menjadi manusia, ideologi menjadi manusia, dia menjadi satu sosok pribadi yang memulai kolonisasi bumi, dia yang memulai sebuah pengajaran yang baru, dan dia katakan ada the kingdom that has come, ada kerajaan yang sudah datang, kepemerintahan di atas bahunya yang luar biasa, the government that has no end, kerajaan yang tidak akan ada habisnya. Itu semuanya dilakukan dan transparan dari hidupnya. Tiba-tiba terjadi apa? Mujizat terjadi. Tiba-tiba terjadi apa? Air jadi anggur. Sakit disembuhkan. Yang mati dibangkitkan. Ada elemen-elemen atom di dalam roti dan ikan bisa tiba-tiba berkembang menjadi luar biasa dan memberikan makan ribuan orang. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Apa yang terjadi di surga? Mujizat-mujizat seperti itu biasa. Itu biasa. Itu biasa. Tapi ketika dikatakan terjadilah di bumi seperti di surga, perkara besar yang ada di surga terjadi di atas muka bumi ini. Ini yang saya mau ajak kita untuk ke dalam pengertian ini. Makanya kita harus mengerti ketika saya ada di dalam atau menghadapi kesulitan hidup, saya ini warga kerajaan. Saya punya akses. Dan saya tidak mungkin ditinggalkan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih saya. Tadi kita sudah bahas bagaimana kalau di negara demokrasi ini, ya kita menganut sistem demokrasi, ideologi itu, di dalam sistem demokrasi kita yang memilih pemimpin kita. Kita memilih presiden kita. Ada pilkada, ada pilpres, dan lain sebagainya. Di dalam kerajaan, di dalam Injil kerajaan, bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Alkitab dengan jelas mengatakan di Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Semua manusia dikasihi sama Tuhan. Dia mati untuk semua manusia tidak terkecuali. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan bukan kamu yang memilih aku. Bukan sistem demokrasi. Ini kerajaan. Saya datang membawa kerajaan. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Kita harus mengerti tentang prinsip ini betul-betul dengan sangat tajam dan mendalam dan mengakar. Makin mengerti, ya, ikuti khotbah saya dan camkan pelan-pelan, ikuti pelan-pelan. Dan kemudian mulai lakukan dan mulai punya paradigma seperti itu. Ya, di dalam kerajaan raja menentukan siapa warganya. Menentukan siapa warganya. Dan kalau dia menentukan siapa warganya, kalau dia sudah memilih saudara,
memilih saya. Berarti semua yang dikatakan, makanya dikatakan apa? Semua yang menjadi milikku adalah milikmu. Because I have chosen you to be the citizen, to be my son, untuk menjadi anakku. Bukan sekedar hanya warga, tapi kita mencapai predikat anak yang luar biasa. Anak yang punya hak atas semua janji-janji Bapaknya. Makanya dengan jelas dikatakan begini. Karena aku telah menetapkan kamu, ya, di ayat 16 ini, Yohanes 15, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Berarti apa? Hidupnya konsisten. Harus konsisten hidupnya. Menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Influence of the kingdom. Ya, beritahu kepada dunia bahwa saya adalah anak raja. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Salah satu kemuliaan, the glory, the kabod, ya, the weight, ya, sesuatu yang sangat-sangat dalam tanda kutip bergengsi bagi raja adalah kalau orang bisa melihat rakyatnya, bahkan anak-anaknya terjamin hidupnya. Terjamin hidupnya. Kalau orang dunia bisa melihat bahwa wow, warga raja itu atau anak raja itu terjamin hidupnya, itu memberikan kemuliaan bagi sang raja. Makanya di ayat ini, minta apa saja di dalam namaku akan diberikan kepadamu. Minta apa saja di dalam namaku itu maksudnya minta di dalam rancangannya, minta di dalam rencananya, minta seturut dengan hatinya Tuhan. The glory of the king, kemuliaan daripada raja, adalah ketika orang lain bisa menilai bahwa warga kerajaan itu atau anak daripada raja itu hidupnya gagah perkasa. Saya nggak bicara soal materi, itu jauh, itu salah satu saja aspek. Tapi harusnya sebagai warga kerajaan surga, kita yang menularkan budaya itu kepada orang lain. Supaya apa? Di dalam musim-musim seperti ini, jangan takut, saya punya jawaban bagi hidupmu. Yang kamu cari selama ini, yang dunia cari selama ini, yang dunia cari, kerajaan yang hilang itu dalam hidupnya, saya punya jawaban atas hidupmu. Ketika saya bagikan ini kepada teman-teman saya, banyak yang terima Yesus. Banyak yang akhirnya dimerdekakan hidupnya. Ini, di dalam prinsip ini saya mau bawa saudara ke dalam kebenaran ini. Makanya sangat penting untuk kita mengerti sebelum kita membaca Matius pasal yang ke-6 ya Bapak Ibu. Dimulai dari ayatnya yang ke-30. Kita mulai dari ayat yang ke-31 ya. Ini adalah sebuah prinsip yang sering kali kita baca. Tapi kalau saya tidak berikan awalnya tadi, kita tidak akan mengerti dengan tajam ayat-ayat ini. Di dalam Matius 6 ayat 31, ya, firman yang sudah sering kita baca, ya. Saya mau kita baca pada hari ini dengan pengertian yang dalam. Makanya saya berikan kepada Bapak Ibu dasarnya dulu tadi. Ya, supaya kita ngerti. Jangan sekedar baca. Karena kalau sekedar baca aja, kita nggak tahu latar belakangnya kenapa Yesus mengatakan hal-hal seperti ini. Kita akan anggap remeh. Kita justru tidak melihat kebesaran atau kemuliaan daripada ayat-ayat firman ini. Karena dibutakan sama iblis. Matius 6 ayat 31 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kenapa Yesus katakan begitu? Dia katakan jangan malu-maluin. Masa kamu anak saya? Masa kamu anak raja? Masa kerajaan yang aku datang membawa kerajaan Injil, kerajaan itu untuk membebaskan manusia. Masa anakku mengatakan itu? Malu-maluin. Makanya dia katakan sebab itu janganlah kamu khawatir, dan kemudian ada kata ini, dan jangan kamu khawatir dan berkata. Jadi jangan sekedar hanya, oh saya cuma khawatir aja kok gitu. Tapi seringkali juga bukan sekedar khawatir, kita khawatir kemudian kita mengatakan, aduh gimana ya. Dan yang lebih parah lagi, kita angkat telepon minta bantuan orang.
Makanya saya katakan dari awal, jangan angkat telepon pinjam-pinjam uang. Saya paling anti sama hal itu. Malu-maluin, melecehkan Tuhan, melecehkan Raja, melecehkan Bapa kita yang tidak punya batas. Makanya saya berikan dasar kepada Bapak Ibu sekalian supaya mengerti Matius 6 ayat 31 ini berasal dari mana. Kenapa Yesus bicara ini? Karena dia lagi membawa Injil kerajaan. I am the king. Saya adalah raja, saya bapakmu. Saya yang memilihmu. Kalau saya memilihmu, berarti saya akan perhatikan semua kebutuhanmu. Haleluya. Kalau saya memilih hidupmu, saya memilih hidup keluargamu, saya akan pastikan engkau berkecukupan. Karena my government, kerajaanku, tidak akan ada batasnya. Tidak akan ada kesudahannya. Kalau dikatakan tidak ada batasnya berarti apa? Apapun boleh terjadi, kerajaan surga tetap tegar, tetap teguh, tetap kokoh dalam kehidupan anak-anaknya. Aku sudah mengalahkan dunia. Itu yang Yesus katakan. Makanya oleh sebab itu sebagai anak raja, kita pun mengalahkan dunia. Masalah boleh terjadi di mana-mana. Kita dipelihara sama Tuhan. Makanya firman ini mengatakan bukan sekedar khawatir. Dikatakan juga jangan kamu berkata. Janganlah kamu khawatir dan jangan juga berkata. Dengan kata lain juga bisa diterjemahkan, jangan juga doa-doa sama saya minta Tuhan, nanti besok gimana ya, besok gimana ya? Nanti besok gimana ya Tuhan? Nanti besok gak ada makan Tuhan, besok gak ada uang, saya dipecat. Saya mau beritahu kepada saudara, kita gak bisa dipecat. Dipecat dari kerjaan di muka bumi, secara status yes, tapi di dalam sistem kerajaan surga kita gak bisa dipecat. Kita dikirim kok. Kita gak bisa dipecat. Kita adalah warga kerajaan yang dikirim ke muka bumi untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga. Tuhan membawa kita kepada tempat-tempat tertentu, termasuk tempat pekerjaan kita. Kalau sampai kita terkena PHK di sana, itu status PHK dari kantornya. Di hadapan Tuhan kita nggak pernah dapat PHK. Karena Tuhan sedang memindahkan kita nanti ke tempat lagi yang lebih layak dan lebih layak lagi. Jadi kita ini merdeka. Karena pemeliharaan Tuhan itu tetap. Saya di PHK, Pak. Saya dipotong gaji saya, Pak. Itu kan sama dunia. Di dalam sistem kerajaan, di dalam Injil kerajaan, sebagai anak, sebagai warga, pernahkah kita dipotong sama Tuhan? Pernahkah kita di PHK sama Tuhan? Tidak pernah. Karena Dia yang memilih kita. Merupakan aib. Malu-maluin. Kalau kita ini dibiarkan sengsara. Karena apa? Sekali lagi, it's the glory of the kingdom. Kemuliaan daripada raja. Ketika anak-anaknya dijamin sama Tuhan. Makanya ayat ini memulai kata-katanya dengan jangan kamu khawatir dan berkata. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Itu semua kebutuhan-kebutuhan dasar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Kalau nggak percaya, baca kembali Kejadian 1 ayat 29. Saya sudah sering bahas ayat itu. Itu adalah rancangan awal Tuhan kepada umat manusia. Semua pohon-pohon yang berbiji, buah-buah yang berbiji, aku siapkan bagimu untuk menjadi makananmu. Itu adalah sebuah ketetapan di awal di mana semua kebutuhan manusia sudah disiapkan sama Tuhan. Nggak akan pernah berkekurangan. Kenapa? Karena warga kerajaan kok dijamin. Makanya jangan terjebak di dalam agama. Kenapa manusia ciptakan agama? Karena manusia kehilangan sosok kerajaan. Manusia bingung. Semua manusia. Akhirnya semua menciptakan agama-agama yang berbeda-beda di seluruh dunia ini. Untuk mencari Tuhan kok. Untuk mencari Sang Esa. Sang Pencipta. Sang Elohim. Termasuk agama Kristen. Dengan segala macam atribut, sikap, organisasi. Makanya saya selalu katakan, hormati agama Kristen, hormati denominasi, hormati sinode, ya, hormati. Tapi itu bukan jawaban.
Itu tidak akan pernah menjadi jawaban. Itu dibuat untuk menjadi sebuah aturan yang membuat akhirnya semua menjadi rapih. Itu aja. Tidak terlepas akhirnya karena buatan manusia pasti ada politiknya. Kita sudah lihatlah. Kita sudah ada di dalam gereja bertahun-tahun. Ya kan? Bapak Ibu tahu semuanya. Kita semuanya seperti itu. Dimanapun kita jumpai yang namanya organisasi gereja, pasti ada kekurangan-kekurangannya kok. Pasti ada kekurangannya. Karena itu bukan jawaban atas hidup kita. Jawabannya adalah Yesus. Karena Yesus nggak pernah ciptakan agama. Sekali lagi, hormati agama, hormati sinode, hormati organisasi. Tapi jawabannya Yesus. Jawabannya Injil Kerajaan. Kita mengerti itu, kita beres. Agama, kita disebut anggota. Di dalam kerajaan surga, bukan anggota. Anak. Punya akses penuh. Masa anak mengatakan begini, besok saya mau makan apa ya? Besok saya ada baju nggak? Besok saya ada minum nggak? Makanya ayat ini keluar, Yesus yang mengatakan, karena itu, Bapak Ibu. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau sampai kita mengatakan itu, mereka tidak mengenal Allah, tidak mengerti sistem kerajaan. Masa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen kita masih khawatir tentang hal-hal seperti itu. Ingat, sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sama seperti orang-orang yang tidak mengerti Injil Kerajaan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu tahu. Rajanya tahu karena rajanya yang memilih kita. Haleluya. Saya suka dengan ayat ini. Saya suka mau nangis kalau baca ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Kebenarannya itu artinya righteousness. Bahasa aslinya right standing. Posisinya. Jadi gini, cari kerajaan, hidup di dalam sistem kerajaan, mengerti tentang kerajaan, kemudian mengerti, saya ini siapa? Right standing saya itu gimana? Itu arti daripada kebenaran. Saya harus mengerti posisi saya ini apa di dalam kerajaan. Posisi saya anak. Posisi saya adalah warga kerajaan yang dipilih sama Tuhan. Saya adalah anak yang sebagai ahli waris. Saya adalah anak yang memiliki semua hak atas semua janji-janji Tuhan. Setelah itu beres, dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Semuanya yang aku punya. Semuanya yang aku punya. Ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Cari kerajaan, mengerti the right standing, saya apa di dalam posisi saya ini, apa di dalam Tuhan. Kemudian segala sesuatunya ditambahkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Cukup untuk sehari. Ini Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang sangat dalam. Ya. Jadi gini. Setiap hari dia akan menyiapkan bagi kita. Cukup buat hari itu. Apa? Bukan sekedar kebutuhan dasar manusia. Tapi damai, sukacita, hikmat, semuanya cukup bagi hari itu. Saya kemarin, beberapa minggu lalu, saya ajak istri saya nginap di hotel. Selama pandemi ini kami nggak pernah kemana-mana, saya nginap di hotel. Karena anniversary, ya, hari ulang tahun pernikahan kami. Hotelnya sepi, kami sudah cek juga, ya, kami sudah cek protokol kesehatannya bagaimana, ya. Dan di waktu kami tinggal di sana, kami ada paket buffet, makan buffet, ya. Jadi kami juga datang ke sana dengan hati-hati dan melihat semuanya, kami pakai masker, ada yang pakai face shield di sana, dan kemudian makannya juga harus ada shieldnya gitu di mejanya gitu ya. Buffet. Makanan buffet itu adalah makanan yang artinya kita bisa makan sampai puas. Betul? Makan sampai puas. Makan sampai puas.
Pada malam hari itu karena hotelnya juga sedang tied up gitu ya. Jadi nggak boleh sampai nanti makanannya tersisa, terbuang dengan sia-sia. Karena mereka juga siapkannya pas-pasan ya. Karena memang tidak begitu banyak tamu yang datang. Jadi waktu kami hadir atau ada di tempat prasmanan itu, ada seorang petugasnya di situ yang kemudian menolong saya. Dia katakan, "Pak, saya saja yang mengambilkan." Dengan kata lain, saya ngambilin buat Bapak, porsinya secukupnya. Kalau Bapak mau lagi, balik lagi. Jadi gini, prinsipnya gini. Boleh makan sepuasnya, tapi jangan sampai tersisa dan terbuang. Boleh makan sepuasnya, tapi cukup buat porsi saya. Itu maksudnya. Jadi hari ini, atau hari esok, yang Tuhan berikan itu cukup. Kelimpahan, yes, tapi cukup. Itu penyertaan Tuhan yang begitu agung. Jadi kita nggak dikasih lebih, sampai-sampai nantinya nggak kepake. Atau jadi mubazir. Atau akhirnya membuat kita hidupnya nggak punya iman dan nggak bergantung lagi sama Tuhan. Jadi prinsip akses itu begitu. Prinsip akses itu begitu agung, begitu berhikmat di dalamnya. Ya, yang luar biasa coba lihat. Kita buka bersama-sama di Kejadian pasalnya yang pertama. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Coba saudara lihat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon. Semuanya. Kenapa? Apa yang disediakan bagi kita itu berkelimpahan, Bapak Ibu. Berkelimpahan. Semuanya boleh. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Ayat 17. Hanya satu itu yang tidak boleh. Ketika iblis berusaha untuk menjatuhkan manusia, ya di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama, itu dengan jelas di awal dia mulai membalikan abundance atau provision atau supply daripada Tuhan yang luar biasa ini. Dia mulai katakan dengan prinsip ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dari taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dibalik. Yang tadinya Tuhan katakan semua boleh dimakan, cuma satu itu yang tidak boleh. Dibalik. Semua di sini kan nggak boleh. Semuanya kan nggak boleh kamu makan. Twisted. Padahal Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tuhan siapkan yang luar biasa. Ya. Waktu Daud jatuh dalam dosa. Tapi ini jangan diikutin ya. Ya, kita sudah tahu Daud kemudian mencuri istri daripada prajuritnya, ya. Dan kemudian inilah pesan Tuhan lewat nabinya. Ya, 2 Samuel 12 ayat 8. 2 Samuel 12 ayat 8. Dikatakan begini, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Tuhan katakan begitu. Masa nggak cukup sih? Harusnya kalau nggak cukup kamu minta sama saya, tapi jangan berselingkuh sama istri orang. Ini perjanjian lama ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak puas di rumah, jangan minta sama Tuhan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, suami kedua, suami ketiga. Jangan. Ini perjanjian lama. Ya. Tuhan sudah memberikan istri-istri kepada Daud. Dia jatuh. Ada firman seperti ini. Kenapa nggak minta sama saya? Sekali lagi ya, jangan diikuti ya. Ini hanya prinsipnya saja. Ya. Saya nggak mau ini salah mengerti nanti. Wah, Pak Pendeta Billy itu berkhotbah katanya kalau nggak cocok sama istriku atau kurang puas, bisa minta lagi sama Tuhan. Nambah lagi. Bukan itu. Ini cerita di perjanjian lama. Tapi prinsipnya, konteksnya adalah Tuhan mengatakan, kalau nggak cukup, minta lagi sama saya. Kamu kan punya akses. Apapun yang aku punya, kamu punya. Dahsyat Tuhan kita. Dahsyat.
Dan terjadi apa? Ketika Tuhan memberikan ini, Tuhan juga memberikan semuanya kecukupan. Seperti mana yang diberikan kepada bangsa Israel. Ketika mana itu diberikan, mana itu cukup buat sehari. Ada keluarga yang membutuhkan 5 dapat 5. Ada keluarga yang membutuhkan 3 dapat 3. Ada keluarga yang membutuhkan 10 dapat 10. Cukup semuanya. Jangan disimpan besoknya busuk. Ada satu masa di mana ada hari Sabat di keesokan harinya, mananya diberikan untuk bisa bertahan 2 hari. Luar biasa. Semuanya pas. Semuanya pas. Dan semuanya sampai membuat kita ini kenyang. Jadi pemberian Tuhan, ya, kecukupan daripada Tuhan ini mengenyangkan kita kok. Mengenyangkan dan cukup. Mengenyangkan dan cukup. Abundance and enough. Exceeding and enough. Pas semuanya. Makanya ayat itu mengatakan itu. Cukuplah kesusahan sehari menjadi kesusahan hari ini. Besok jangan dipikirin, besok nanti ada lagi. Besok nanti ada provision lagi. Besok nanti Tuhan akan menyertai lagi. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Saya percaya ketika kita mengerti tentang prinsip ini, ya, kita dimerdekakan sama Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan melihat betapa luar biasanya ketika Tuhan memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Dan nanti saudara bisa baca sendiri. Ya, ada di Lukas, ada di Markus, ada di Yohanes cerita ini. Dan ada beberapa detail-detail yang didokumentasikan di beberapa buku itu. Yang betul-betul luar biasa. Alkitab dengan jelas mengatakan, biarkanlah mereka makan sampai kenyang. Sampai kenyang. Dan perhatikan ketika 12 bakul itu, potongan-potongan itu dikumpulkan, ya, ketika semuanya dikumpulkan, itu dengan jelas Tuhan mengatakan, kumpulkan supaya jangan ada yang terbuang. Kumpulkan sisa-sisa potongan roti itu supaya jangan ada yang terbuang. Jadi di satu sisi makan sampai puas, kalau sampai ada sisa jangan sampai terbuang karena apa? Pasti mau diberikan kepada yang membutuhkan. Sekali lagi, setiap hari kita dicukupi, setiap hari kita diberikan kecukupan, dan setiap hari pemberian Tuhan itu abundance, berkelimpahan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kenapa itu dikatakan? Di Matius 6 ayat 31 sampai 34 tadi, dasarnya kita sudah belajar. Kita dipilih sama raja. Dan bagi dia adalah sebuah kemuliaan ketika melihat anak-anaknya berkecukupan. Ya, anak-anak daripada Prince Charles di Inggris gak pernah bicara uang. Gak pernah ngomongin uang. Kenapa? Ahli waris. Ahli waris. Gak usah ngomongin uang. Gak usah pinjam-pinjam uang. Kenapa? Kita ahli waris. Besok Tuhan akan cukupkan. Dan seringkali memang sampai mepet, Pak. Tuhan itu suka ketika kita udah mepet. Karena tangannya akan turun. Menyatakan bahwa saya nggak bisa, saya tidak akan pakai usaha saya pakai usahanya Tuhan. Saya udah nggak mampu, Tuhan yang turun tangan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Saya akan tutup dengan prinsip ini ya, Bapak Ibu nanti di rumah baca sendiri ya. Setelah ibadah ini selesai di Kejadian pasal yang ke-15 ya. Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 nanti dibaca ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ketika firman Tuhan datang kepada Abram ya di awal itu. Dan kemudian dikatakan jangan takut ya, aku adalah perisaimu, upahmu besar, dan kemudian Tuhan mulai memberikan janji-janjinya. Nanti engkau akan mempunyai anak, keturunan yang luar biasa, ya. Dan keturunanmu itu seperti bintang-bintang di langit dan lain sebagainya. Saya mau ajak kita ke dalam kebenaran ini. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan hal itu, percayanya Abram itu, sebagai hal yang diperhitungkan sama Tuhan, sebagai kebenaran. The right standing. Itu yang saya katakan tadi.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan the right standing. Dan apa? Saya percaya bahwa ini adalah posisi saya. Saya percaya Tuhan bahwa ini adalah posisi saya sebagai anak, sebagai warga kerajaan yang senantiasa akan dipelihara sama Tuhan, yang senantiasa akan diteguhkan sama Tuhan, yang senantiasa akan dipelihara hari lepas hari dengan kecukupan. Dan bukan sekedar kecukupan, tapi saya akan sampai kenyang dipuaskan hari itu sama Tuhan. Bukan sekedar makanan saja, tapi semua kebutuhan-kebutuhan saya, damai, sejahtera, sukacita, hikmat, dipenuhkan dan dicukupkan setiap hari. Dan yang luar biasa, saya tutup dengan ayat ini, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Sebuah status yang luar biasa yang juga Tuhan katakan kepada orang-orang yang mengerti the right standing, orang-orang yang mengerti posisinya di dalam kerajaan surga. Orang-orang seperti kita ini yang sedang belajar dan kemudian mengerti posisi kita ini siapa di dalam kerajaan surga. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika kita percaya dan kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran, the right standing. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kita adalah anak, kita adalah warga kerajaan, dan kita juga adalah sahabat Allah yang luar biasa. Yang punya akses penuh kepada apapun yang surga miliki. Tidak usah takut, hari esok punya kesusahannya sendiri. Saya percaya Tuhan sudah ada di hari esok menyiapkan yang terbaik bagi saudara. Saudara akan mengalami kelimpahan, dan semua kelimpahan itu cukup bagi saudara setiap hari. Kenapa? Kita diberikan dan disiapkan oleh Tuhan, karena kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya. Dan itu selalu membawa kemuliaan bagi Sang Raja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur kami sudah belajar tentang prinsip-prinsip daripada Injil Kerajaan. Dan kami percaya Tuhan ini adalah jawaban hidup. Ini adalah jawaban kehidupan kami. Dan kami tidak lagi mau khawatir tentang hari esok. Bahkan berkata-kata khawatir tentang hari esok. Kami akan stop lakukan itu karena kami tahu siapa kami. The right standing, siapa kami. Posisi kami di dalam kerajaan. Kami adalah warga. Kami adalah anak. Dan kami adalah sahabat Allah. Karena kami mengerti posisi kami di dalam Tuhan. Karena kami tahu hari esok Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Hari ini mungkin kami sedang kehilangan pekerjaan, tapi kami sedang disiapkan sama Tuhan perkara indah di depan kami. Hari ini mungkin kami sudah tidak bekerja lagi atau dipotong gaji kami. Tapi ada perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Karena di ujung nantinya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan bersaksi, akan banyak kesaksian timbul dari jemaat GSKI Betani di Surabaya ini Tuhan. Oh, kami semuanya mengalami Yesus, khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bangga menjadi warga kerajaan surga yang luar biasa. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan kami mengalami kemenangan hari lepas hari bersama-sama dengan Yesus. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru
segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Oh, berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh